nangis gak ada masalah. Cuman maksud saya gini, Iya. nangis gak ada masalah. Tapi dikontrol juga, kan udah cerita tuh. Iya. Nah, udah cerita, sekarang sabar dulu supaya apa? Supaya nangisnya ditahan dulu. Kan tadi udah nangis. Ya kan, ditahan dulu sekarang. Oke ya, Bu? Iya. Maafin, maaf. Iya, ya nggak. Iya, nggak apa-apa Bu. Ibu melampiaskan unek-unek Ibu nggak apa-apa. Tapi pernah jadi Islam ya, Ibu ya? Iya, saya pernah jadi Islam. Sampai Oh, gitu. sekarang KTP saya Islam. Oh gitu. Tinggal di Indonesia ya, Bu? Di Indonesia. Oke, siap, Bu, siap, Bu. Jadi Ibu marah sama Allah? Iya. Baik, Ibu marah sama Allah. Bagaimana jika ternyata ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibu supaya untuk bisa jadi Allah sedang menghapuskan dosa-dosa Ibu supaya tidak terlalu terbebani di akhirat dengan cara menguji seperti ini. Bisa jadi ini ujian, Bu, dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian setiap orang kan bermacam-macam. Jadi Izin Pak Ardi, ada Ustadz Wapi di bawah. Ustadz naik Ustadz. naik Ustaz. Oh, Ustaz Afi aja kalau gitu. Ustaz, Nggak apa-apa, naik, lanjut dulu. Lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Nggak wabarakatuh. mau lah, saya lah. Waalaikumsalam. Ustaz Afi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi di sana. Keren Lanjut, kali Ustaz. kacamatannya Ustaz. Lanjut, Ustaz Lanjut. Afi. Ini Mas Ardiansyah, itu apa namanya itu kok keoten-otenan itu? Enggak. Biar nggak bisa dibaca aja sama Oten, gitu aja sih. Pakai Arab lah biar keren. Siap, Ustaz. Lanjut. Apa temanya? Enggak, Ini ini ada ibu ini lagi dijelasin Pak Ardi. Ada ibu yang namanya Maichan ini. Nama saya Habsyah Harizah. Nama asli saya. Nah, itu ibu ini menikah sama orang dulunya Kristen, terus dia mau masuk Islam, jadi cowoknya ikut ibu ini ke Islam juga, terus punya anak. Di 4 tahun pernikahannya cowoknya atau suaminya pindah kembali lagi ke Kristen. Pas waktu sidang ternyata hak asuhnya jatuhnya ke tangan suami, ke tangan orang Kristen itu. Ibunya nggak mau masuk Kristen, tapi ibunya ini marah sama Allah, Ustaz. Marah sama Allah sehingga beliau meninggalkan Allah, meninggalkan Islam, meninggalkan sholat, tapi beliau tidak masuk Kristen, tapi beliau marah sama Allah, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Apakah ketika seorang yang sekolah lalu dia sangat merasa sulit dalam ujian akhir sekolahnya, lalu dia meninggalkan sekolah atau marah kepada sekolah? Bukan sekolahnya yang dimarahin, tapi seharusnya diri kita. Berarti keimanan kita atau belajarnya anak sekolah itu malas. Mungkin dia sering ninggalin sholat, mungkin dia jarang baca Al-Quran, padahal bertebaran Al-Quran di rumah atau di masjid. Mungkin dia tidak dekat dengan orang-orang soleh. Jangan kemudian ketika sekolah kita ujian lalu marah kepada yang bikin soal ujiannya, gak nyambung. Seharusnya marah kepada diri sendiri. Kenapa saya tidak bisa mengisi ujian ini? Ada apa? Apakah saya tidak belajar kemarin? Maaf Ustadz, saya juga marah ke diri saya sendiri Ustadz. Ya, ada yang bilang di bawah kayaknya ibu ini seperti acting lillahi. Ini terjadi sama saya, semoga tidak terjadi kepada kalian. Amin. Iya, ya sabar Mbak Zahra. Mbak Zahra ya? Syahariza Ustadz. Syahariza. Iya, Ya, gimana ya? Allah itu bilang di dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was-sholah. Carilah pertolongan dengan cara sabar dan sholat. Orang Islam kalau gundah, kalau pusing, kalau banyak pikiran itu sholat. Kenapa? Yang ngasih ujian, yang ngisi hati kita
yang mengatur semua rambut sampai ujung kaki kita itu Allah. Jadi ketika kita semakin jauh kepada Allah, maka di sana bisa ada apa ya? Membuat setan itu bahagia. Nah, orang ini bingung kan? Orang ini pusing kan? Ternyata tambah jauh dari Allah. Kalau kita gundah, gulana, kemudian kita pusing, sholat, minta ke Allah. Tidak ada zat yang semakin diminta semakin senang kecuali hanya Allah. Manusia diminta 1, 2, 3 kali mungkin oke. Setelah 4 kali, 5 kali dia akan benci sama kita. Tetapi kalau Allah semakin kita minta, semakin dia senang. Rasulullah bersabda melalui hadis qudsi, man taqarraba ilayya shibron taqarrabtu ilaihi dhira'an. Ketika hambaku, kata Allah, mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepada dia 1 dhira', 1 meter. Jadi mungkin mbaknya cukup jauh sama Allah, sehingga ketika dapat ujian pusing. Coba mbak sholat, zikir, ada Quran dibaca, itu tapi berat. Kenapa? Karena setan tidak akan ridho. Iblis gak akan ridho Anda akan menuju ke sana. Karena tujuan iblis itu nanti akhirnya stres. Setelah stres bunuh diri. Itu tujuan akhirnya. Tapi Allah, apakah kemudian ketika kita ibadah meninggikan derajat Allah? Tidak. Allah gak butuh sama kita, tapi kita butuh sama Allah. Banyak baca sholawat, sholat, baca Quran, mbak. Insya Allah orang yang tidak meninggalkan Al-Quran, Allah tidak akan meninggalkan dia. Ini perbedaan ya antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Musa. Kalau umat Nabi Musa, apa kata Allah? Ya Bani Israel, ulkuru ni'mati. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Kenapa Allah menyuruh Bani Israel untuk mengingat nikmat? Karena Bani Israel sering ketika dapat nikmat, mereka kafir kepada Allah. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, bukan nikmat yang disuruh ingat. Ulkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku. Langsung Allah yang turun tangan kalau umat Nabi Muhammad. Ulkuruni, ingatlah kepadaku, kata Allah. Azkurkum, maka aku akan ingat sama kalian. Bayangkan, umat Nabi Musa disuruh ingat ke nikmatnya. Tapi umat Rasulullah Nabi Muhammad disuruh ingat ke Allahnya. Sehingga ini adalah merupakan hal yang spesial kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sholat, mbak. Sholat. Baca Quran. Insya Allah banyak jalan itu. Pun Allah yang ngasih ujian. Masa Allah gak ngasih jalan? Mungkin itu dulu ya, mbak. Dari saya. Iya, maaf Ustadz mau tanya. Katanya semua takdir itu kan dari Allah. Dari masalah rezeki, jodoh, dan segala macam. Saya tidak memilih jalan takdir saya menikah dengan orang sebelah. Tapi Allah kasih saya jodoh orang sebelah. Tapi ternyata saya dikecewakan Ustadz. Itu yang membuat saya benar-benar kecewa Ustadz. Dalam hati saya Ustadz, jadi kenapa dari sekian banyak Ustadz, sekian banyak laki-laki, ya mungkin ini kesalahan saya juga, saya muhasabah diri juga Ustadz. Tapi saya udah merasa berdosa Ustadz. Saya nggak tahu mulai dari mana lagi saya harus sholat, baca Al-Quran, puasa. Saya bingung Ustadz. Terima kasih, maaf Ustadz, maaf semuanya. Enggak ada apa-apa, mbak. Gini, innallaha yakbalu taubata abdin ma lam yughorgir. Allah akan selalu menerima taubat seseorang selagi nyawanya, rohnya belum sampai kerongkongan. Kalau nyawa sudah sampai kerongkongan, Allah tidak akan menerima taubat seseorang. Nah, mbak kan masih sehat, maka jangan pernah putus asa. La tai'asu mir rauhillah. Di dalam Al-Quran itu, jangan pernah Anda itu putus asa dari rahmat Allah. Allah mengenalkan dirinya pertama kali di dalam Al-Quran dengan sifat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, kasih, dan maha penyayang. Di dalam hadis Rasulullah ada orang yang kerjanya berzina, mbak, lebih parah dari mbaknya. Kerjanya berzina setiap hari.
hanya gara-gara menyelamatkan seekor anjing yang dia kehausan, lalu seorang wanita ini rela turun ke sumur untuk mengambil sebuah air untuk anjing tersebut. Ini anjing bukan manusia. Maka dosanya diampuni oleh Allah dan dia masuk surga. Dia diberikan kesempatan masuk surga. Keikhlasannya menolong seekor anjing. Nah, mbaknya masih sehat. Dosanya masih jauh lebih parah pezina tadi, yang setiap hari kerjaannya berzina, jadi PSK, bukan penjual sate kambing, ya prostitusi gitu. Nah, tetapi ternyata Allah gak Allah gak kemudian, oh kamu setiap hari berzina, apain saya nerima tobat kamu? Enggak, ternyata surga. Itu hadis sahih. Bayangkan, apalagi mbaknya masih sehat. Ketika mbaknya dari sekian laki-laki, dari sekian wanita, kenapa saya mendapatkan cobaan ini? Maka orang-orang yang tidak sabar mendapatkan cobaan nanti di hari kiamat akan Allah pertemukan dengan Nabi Ayyub. Nabi Ayyub, keluarganya pun tidak mengakui dia. Istrinya juga ketika beliau dikasih cobaan yang berat oleh Allah, sekujur tubuhnya, ada riwayat, dikasih cobaan yang sangat berat itu, Pak. Nabi Yusuf, bayangkan, sudah dihinakan oleh saudaranya, ditenggelamkan di dalam sumur, dijual ke orang. Tapi kenapa? Di dalam Al-Quran, walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Ketika kemudian Yusuf sabar atas segala cobaannya, ketika dia beranjak dewasa, akan semakin kami tampakkan hikmah dan ilmu untuk dia. Akhirnya dia menjadi Raja Mesir. Nabi Yusuf, Mbak, bertahun-tahun cobaannya. Mbak baru berapa tahun? Nabi Zakaria, Mbak, doa ingin punya anak 40 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Bayangkan, seorang nabi yang sudah dijamin tidak ada dosanya, sudah dijamin menjadi orang yang paling bersih hatinya di zaman itu, doa hanya minta punya anak saja, baru 40 tahun Allah kabulkan. Lalu apakah berarti Allah tidak adil? Bukan tidak adil. Allah itu senang mendengarkan orang yang beriman berdoa, Mbak. Kalau sampai Allah kabulkan langsung, takut dia tidak berdoa lagi. Makanya Allah itu ketika mendengarkan kita berdoa itu dia senang, gak pengen langsung dikabulkan dulu. Karena senang mendengarkan permintaan orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, Mbak sabar. Banyak orang yang cobaannya jauh lebih berat daripada Mbak, tapi dia tidak berisik. Tapi dia muhasabah dirinya, tidak kemudian marah kepada Allah, karena dia tahu sejak kecil Allah tidak pernah lupa ngasih makan dia. Hanya diberi cobaan beberapa, kita langsung kemudian kecewa kepada Allah. Allah tidak pernah lupa ngasih makan orang tuanya, tapi hanya kemudian beberapa minggu saja dia dapat cobaan, dia sudah mengecewakan Allah. Allah tidak pernah lupa ngasih dia pakaian dan rezeki setiap hari. Tapi kemudian dia hanya dicoba beberapa saat, hanya dikecewakan masalah hati seumpama. Dikecewakan oleh seorang laki-laki hatinya, seolah-olah Allah dinomorduakan. Ingat, Allah itu maha cemburu, Pak. Jangan kemudian cinta kita kepada seorang makhluk Allah mengalahkan cinta kita kepada Allah. Jangan sampai. Karena yang ngasih makan kita dari dulu Allah. Allah tidak pernah lupa ngasih kita makan. Kenapa kita lupa sama dia ketika kita hanya sakit hati gara-gara makhluknya? Hanya gara-gara ciptaannya. Dipaham kan bahasa saya, Mbak ya? Iya Ustadz, paham Ustadz. Iya, begitu. Santai, Mbak. Nah, Ustaz, saya izin bertanya boleh kan? Oh iya, iya. Ada apa, Kang? Ya, kalau misalkan ya, ibu ini kan udah ingkar terhadap Allah, terhadap Islam. Kalau misalkan dia mau bertobat, apakah harus diawali dulu dengan syahadat lagi atau gimana, Tan? Ingkarnya apa? Karena dia udah meninggalkan ajaran Islam dan dia udah marah ke Allah dan dia udah tidak percaya lagi dengan adanya Allah. Tadi yang saya simak seperti itu. Iya, ya, lebih baik syahadat lagi. Karena takut dari, kan gini, orang keluar dari Islam itu ada 3 sebab. Perkataan, pekerjaan, ucapan.
Nah, perkataan, pekerjaan, i'tiqad, keyakinan. Hati kita tidak percaya ada surga, keluar dari Islam. Hati kita tidak terima kepada kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah, menentang kewajibannya, keluar dari Islam. Sehingga lebih baik mbaknya syahadat lagi. Tapi jangan kemudian putus asa, Mbak. Jangan putus asa, santai. Iblis, Mbak, kita contohkan tertinggi ya. Iblis yang sudah jelas dilaknat oleh Allah sejak di surga, yang sudah yakin tidak akan masuk neraka, gak masuk surga, sudah dijamin neraka, sudah iblis itu. Suatu saat di zaman Nabi Musa alaihi salam, iblis ingin taubat, Mbak. Dia takut kepada Allah. Wahai Musa, salamkan salam saya kepada Allah. Anda adalah seorang nabi yang sering berinteraksi dengan Allah, sering berbicara dengan Allah. Salamkan salam saya, iblis, saya ingin bertaubat. Apa kata Allah? Oke, aku terima taubatnya, kata Allah. Yang penting sujud ke kuburan Nabi Adam. Kalau iblis mau taubat, sujud dulu ke kuburan Nabi Adam, aku terima taubatnya. Tapi apa jawaban iblis? Apakah lalu kemudian iblis taat? No. Iblis mengatakan, Adam hidup saja aku tidak mau sujud, apalagi di kuburan. Nah, sombong iblis itu. Sombong. Andaikan iblis mau sujud ke kuburan Nabi Adam, niscaya Allah akan mengampuni iblis, Mbak. Iblis itu loh, kita masih berapa dosanya kalau dipikir-pikir daripada dia. Iblis yang telah menyesatkan jutaan orang, saudara. Jadi Allah itu sang penerima taubat. Innallaha tawwabur rahim. Allah sang penerima taubat dan maha kasih. Jadi mbaknya kembali sama Allah. Mbak, gini. Agar hati itu gak sakit terus, agar hidup itu tenang, seringlah mendekat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang baik ibadahnya, baik agamanya. Kalau kita sering berkumpul dengan orang soleh, insya Allah mbaknya akan terobati. Gitu, Mbak. Iya, selama 2 bulan ini Ustadz saya selalu ngikutin komal-komal seperti ini Ustadz, kayak forum-forum debat, terus ngikutin roomnya Abu ya, seperti Bang Zuma, seperti itu Pak Ustadz, untuk mencari Kalau kita yang debat ini bukan orang soleh kita, Mbak. Kita ini hanya membela agama kita ketika kita dihina oleh orang-orang kafir. Kita nggak pernah merasa kita orang soleh ya. Maksud saya orang soleh itu seperti para ulama ya. Orang-orang yang seperti kalau para ulama kayak Gus Baha, kayak Buya Yahya, kayak Ustadz Abdul Somad, itu loh orang-orang soleh. Kita yang di komal-komal ini bukan orang soleh, Pak. Kita bukan. Kita tidak pernah mengatakan kita ini orang soleh. Cuma kita adalah orang yang tidak terima ketika Nabi Muhammad dihina, maka kita ada di paling depan. Kita adalah orang ketika mendengarkan agama kita dinistakan, maka kita wajib mati syahid di paling depan. Kita adalah orang yang banyak dosanya ketika kita mendengarkan sahabat Rasulullah dihinakan, maka orang yang pertama di depan harus kita. Itu adalah kita, Pak. Kita tidak soleh. Tapi ketika agama kita yang dipermainkan, maka saksikan orang yang paling depan adalah kita. Gitu. Maksud saya orang soleh itu seperti para ulama, ada Ustadz Abu Somad. Mungkin di daerahnya Mbak ada kiai ya, ada ustadz yang orangnya lurus, yang orangnya baik, sholatnya bagus. Itu didekati, Mbak. Minta nasihat, sering kumpul dengan mereka. Kalau mereka mengadakan majelis ilmu, datang ke majelisnya. Mereka mengadakan majelis sholawat, datang ke majelisnya. Begitu, Mbak. Kalau kita ini bukan, Mbak. Ini ya saya, ada Mas Ardiansyah, apalagi Mas Ardiansyah jauh dari kata soleh, Mbak. Namanya aja Yunani, bukan Arab itu. Jauh. Tapi ketika Islam dihina, kita yang maju, Mbak. Biarkan kita ini orang soleh, para kiai, biarkan duduk mendoakan kita. Kita yang perang. Begitu, Mbak. Iya Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama, Mbakku. Open cam lagi, Mbak. Open cam lagi, Mbak. Oh iya. Bang Aristo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Ustadz Wapi, nah, Ustadz Wapi ini nih. Oh masya Allah, lalu cocok sama saya. Cocok sama Bang saya. Aristo ini kemana kok hilang? Aku lagi di airport. Mbaknya bisa menutup aurat, Mbak? Ada apa, kain kayak apa gitu? Iya sebentar ya. Loh, ada Pak De Sugi. Assalamualaikum Pak De. Waduh. Iya, saya nggak berani mencela ilmu ini, jadi saya diem dulu nyimak Ustadz. Makasih, soalnya makasih Pak De. Jangan apa panggil namanya saya dia Ustadz ya? Pak De. Jangan Foto panggil saya profilnya Ustadz. nggak kayak biasanya, jadi saya tidak baca namanya tadi. Bang Aristo, apa kabar Bang Aristo? Masya Allah, kangen Bang Aristo. Alhamdulillah sehat. Kemana aja? Ada abangku. Ini lagi di airport. Loh, mau kemana? Pulang ke Indonesia. Dari Dari Vatikan ya? Belanda? Hah? Dari Belanda, jumpain ibu. Iya betul. Masya Allah. Subhanallah. Ini lagi sama ibu. Mana ibu? Halo Pak Bet. My friend in Hong. This is my mother. Assalamualaikum. Enggak kedengeran pakai handset. This Oh, is iya. my mother. This is my father. Masya Allah. Your father Belanda? Ya. Jangan ngomong Inggris Pak De, lucu Pak De. Lanjut teman-teman saya. Oke. Mendengarkan luar biasa. Masya Allah, masya Allah. Mantap, keren. Ustaz Alif. Ya, assalamualaikum Mr. Alif. Waalaikumsalam, Kita Ustadz lanjut. Alif. Ya, kita lanjut ke Bunda ini lagi ya, Bunda calon. Bunda apa namanya ini? Syahriza. Ya. Syahriza, Ustaz. Ya, silakan. Kalau udah pakai kerudung di. Tapi mohon maaf saya nggak punya kerudung. Aduh, kirim alamatnya aja. Nanti saya kirim satu kontainer. Selimut atau apa gitu. Apa lagi? Ustadz Wapi pasti setuju kalau ada saya. Yang penting ditutup aja. Nggak ada Ustaz. Kain sarung atau apa sih itu Bunda, sarung aja, sarung yang penting tertutup aurat. Handuk Nggak bisa, handuk bisa Ustaz. Bisa. Nggak apa-apa, kadang Mikana pakai taplak meja kok. Dia karena pakai taplak meja warteg. Ustadz Wapi izin didoain ya. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Jangan panggil saya Ustadz lah, Bang. Bang, jangan panggil saya Ustadz, nggak enak saya. Siapa yang manggil Mas Ardi Ustadz? Itu dekat tadi. saya sama dia. Ustadz tadi. Ya, Al Mukarram Ardiansyah. Oh, itu kan nggak enak saya. Nggak enak. Kemarin gitu loh. nyalon kiai gak lulus dia. Masa nyalon kiai cuma modal jenggot? Masya Allah, cantiknya Ustadz. Pakai handuk aja udah nampak cantik loh, nampak soleh loh. Masya Allah. Kalau Saya boleh gara-gara tahu ini di ya nggak Jakarta salah saya mana? pilih calon ya. Bunda di Jakarta mana kalau boleh tahu Bunda? Bunda di Jakarta mana kalau boleh tahu? Dibuka mute-nya Mbak. Di Jakarta Barat Ustaz. Masya Allah. Udah, Ya udah. saya juga Jakarta Barat ini. Masya Allah cocok. Di Puri. Di Jakarta Baratnya di mana? Di Ada Puri, ada Kebon Jeruk, Jakarta Barat kan Di Kebon Jeruk Ustaz. Kebetulan. Masya Allah. Saya di Kebon Singkong jauh berarti. Wih, Saya kurang di Kebon Jeruk padahal. Apanya? Di Kebon Jeruk itu ada kuliah teman-teman ya, ada kuliah. mendem suaranya Tad. Di Kebon Jeruk itu ada kuliah Kristen memang. Apa namanya ya? Binus. Binus Ustaz. Binus. Ya, Binus. Binus itu memang rata-rata Kristen yang di sana. Saya tuh sering di deket Binus. Binus itu bimbingan Anus. Apa ya? Bukan. Tahu saya. Bina Nusantara. Bina Nusantara. Bina Oh, Nusantara, Bina ya. Nusantara. Oke, cukup bercandanya. Sekarang kita ke serius. Oke, Ibu, kalau boleh saya bertanya sedikit, nanti bisa diteruskan oleh Ustadz Abdul Wafi, Ustadz kita Al Mukarrom. Ibu, oke, Ibu, ketika ini masalah ini dari sidang
keputusan sidang itu berapa bulan, Bu? Sampai detik ini itu H plus berapa, Bu? Maksudnya Ustadz? H plus berapa ketika putusan sidang itu tiba, Iya. jatuh bahwasanya anaknya ibu itu jatuh ke tangan suami, sampai detik ini tuh H plus berapa? Aduh, itu udah Berapa? sekitar 2 tahun yang lalu, Ustadz. Oh, udah lama, 2 tahun yang lalu. Berarti ibu menikah 4 tahun, mohon maaf ya, menjanda Iya, 2 tahun gitu. Iya, Ustadz. Berarti sekitar 4 tambah 2 berarti 8 ya? Iya, benar, Ustadz. Beliau pastor bukan ustadz, Mbak. 4 tambah 2 kok 8 sih, ngarang aja. 6 tahun. Oke, begitu aja dari saya. Mungkin ada tambahan lagi, mungkin Ustadz Abdul Lofi, silakan Ustadz. Ustadz Alif, ini ada Ustadz Alif, mungkin ada yang mau disampaikan, Ustadz. Ustadz Alif, silakan Ustadz. Nanti kalau tidak dikasih bicara dipecat Aku saya baru nanti. gabung, belum begitu mengetahui seluruhnya, takut salah. Oh ya, tugas Ustadz Alif typing saja dulu Ustadz ya. Siap, lanjut. Mbaknya mau syahadat. Boleh, Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Apa namanya itu, masih ingat nggak lafadz syahadat, Bun? Masih. Oke, kita Bun ya, kita bareng-bareng dengan niat memulai hidup yang baru dengan rahmat Allah, dengan teman-teman yang baru dan kehidupan yang baru. Mumpung sekarang adalah tahun baru, di 2025 ini kita buka lembaran baru, bahwa yang kemarin-kemarin ya sudahlah. Semoga yang kemarin itu bisa menjadi penghapus dosa kita. Mungkin kita pernah berdosa banget sama Allah, tapi Allah enggan untuk mengampuni kita. Mungkin dengan lembaran baru, dengan niatan baru ini, Allah mau untuk terus memberikan kita rahmat, mendekat dengan orang-orang soleh. Kemudian semuanya urusan kita, baik dunia maupun akhirat, Allah permudah. Jadi kita syahadat karena mbaknya sudah pernah ingkar dengan hukum Allah, bahkan kecewa kepada Allah. Ya mungkin meskipun Allah tidak pernah kecewa sama kita, karena Allah itu akan selalu menerima taubat seseorang selagi tidak ada di kerongkongan nyawanya. Kita baca syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diikuti, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berikanlah hamba hidayah. Diikuti, Mbak? Ya Allah, berikanlah hamba hidayah. Ampuni dosa saya, ya Allah, yang telah berlalu. Ampuni dosa saya, ya Allah, yang telah berlalu, ya Allah. Alhamdulillah. Kita berdoa bersama-sama teman-teman, semoga bukan hanya mbaknya, semoga kita juga semuanya diampuni oleh Allah. Mungkin dosa-dosa kita dulu waktu kita muda pernah lalai kepada Allah, pernah jauh dari Allah, padahal Allah tak pernah lupa memberikan kita rezeki. Allah tak pernah menghentikan nafas kita walau 1 menit.
Allah sangat perhatian kepada orang tua kita, kepada kakek kita, kepada saudara kita, tapi justru kita yang selalu mengecewakan Allah. Mungkin doanya bisa dibantu Ustadz Alif. Tafadhol Ustadz. Ini ke Pade Sugi. Fadol. Dibaca, monggo. Lanjut. Doa pakai bahasa Indonesia lebih enak, Pak De. Bahasa Indonesia lebih enak. Ustadz Alif aja, monggo Ustadz Alif. Tidak apa-apa, Pak De, biar lebih Silakan, mengena ke hati kita. Ustadz Kalau Alif. pakai bahasa Arab kan kita nggak tahu maknanya nanti. Ada sebagian teman-teman yang nggak tahu maknanya, jadi pakai bahasa Indonesia, Pak De. Tafadhol, Pak De. Baiklah. Ini perintah Ustadz harus sami'na wa ta'na, nih nggak boleh dibantah. Allahu Akbar. Baik saudaraku sekalian, di malam ini kita mendapat pelajaran yang sangat berharga. Ya, betapa Allah itu mencintai kita. Kadang ketika Allah memberi teguran kepada kita, kita hanya berprasangka buruk kepada Allah. Padahal kita itu dilarang berprasangka buruk kepada Allah. Menurut kita itu buruk, tapi belum tentu menurut Allah itu buruk. Menurut kita baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Jadi serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Semuanya itu milik Allah. Allah akan mengambil dengan berbagai macam cara. Saudaraku sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Afdalnya kita berdoa itu bersolawat terlebih dahulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi masjidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wajhika mu'atim sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Amin ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa tabudana wa tamim taksiruna ya Allah ya Amin Rabb. ya Allah. Ya Allah ya Rabb, malam ini kami Amin. menghadap kepadamu ya Allah dengan rasa Amin tunduk. ya Allah. Engkaulah Tuhan tempat kami memuja dan tempat kami meminta pertolongan ya Allah. Ya Allah ya Amin, Rabb, ya Allah. jauhkanlah hati kami dari prasangka buruk kepadamu ya Allah. Amin. Cenderungkanlah hati kami kepada kebaikan ya Allah. Amin. Segala sesuatu yang terjadi kami pasrahkan kepadamu ya Allah. Amin ya Allah. Engkau akan menguji kami ya Allah, tapi tidak Amin. akan melebihi kemampuan kami ya Allah. Saya yakin ujian-ujianmu itu sebagai rasa cintamu kepada kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Amin, ya jauhkanlah Allah. hati-hati kami dari sifat kekafiran ya Allah. Amin. Ya Allah, berilah kami petunjuk ya Allah ya Rabb, sehingga kami menjadi manusia yang lebih baik ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunlah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak kami, istri kami, dosa saudara-saudaraku, muslimin, muslimat seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang merasakan sakit ya Allah. Amin. Yang kau uji dengan sakit ya Allah, sembuhkanlah mereka ya Allah ya Rabb. Amin. Ya Allah yang Maha memberi rezeki, ringankanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi ya Allah. Amin. Hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fatihah. Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau boleh saya tahu, Ustadz Wafi, ibu ini kalau boleh saya tahu Bu, ibu menangis itu karena apa Bu? Karena banyak hal, banyak masalah, atau ada satu masalah yang memang membuat ibu menangis sampai sedemikian rupa Bu? Iya Ustadz, terlalu banyak masalah yang sebetulnya saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, tapi saya memaksakan diri saya untuk menyelesaikannya semua. Jadi
banyak banget yang saya pendam, Ustadz. Seperti itu, Ustadz. Oh begitu. Sekarang habis syahadat, apa yang dirasakan, Bu? Saya merasa berdosa aja. Nah, silakan Ustaz Taufik masuk. Kita dengarkan nasihat dari Ustadz Alif. Tafadhol Ustadz. Tafadhol. Masya Allah. Baik, mungkin beberapa kata Suara aja kecil lah ya. Ustaz Talib. Suara kecil. Thank you Monica. Suara kecil Ustaz Talib. Aku udah besar kok. Nah ini nih, udah gede. Lanjut. Tadi kecil Ustaz. Oh gitu. Udah besar lah, udah disunat kok. Belum besar gimana sih? Keren. Ya, jadi sebenarnya ya kan Allah itu mengabarkan bahwa manusia itu pasti akan diuji. Surah Al-Mulk ayat 2, ayat 1, ayat 2 di situ dijelaskan. Ujian-ujian yang akan dialami oleh manusia juga Allah jelaskan. Akan diuji dari berbagai macam masalah yang dihadapi, masalah keluarga, masalah harta, keuangan, masalah berkurangnya makanan dan sebagainya. Begitu banyak ujian yang akan dilalui oleh manusia, itu Allah kabarkan. Namun Allah juga kabarkan bahwa sampaikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian itu. Jadi orang yang mengalami ujian itu adalah ketika Allah uji, mereka kembali kepada Allah gitu. Mereka kembali kepada Allah dan mereka tidak lepas dari masalah, memohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Orang yang bersabar menghadapi ujian akan banyak lagi di ayat lain dijelaskan Allah berikan jalan keluar. Jadi memang dalam menghadapi kehidupan ini, jadi kita ini jangan merasa si paling teruji gitu. Karena ujian yang kita alami itu belum apa-apanya dengan ujian yang dialami oleh para nabi. Tadi contohnya sudah disebut-sebutkan. Para nabi itu ujiannya sangat berat. Kita itu baru sekian persennya dari ujian yang dialami para nabi. Jangan sampai ketika kita mengalami ujian menjauh dari Sang Pencipta, dari Allah yang Maha Esa itu, kita menjauh. Apalagi kita murka, apalagi kita tidak sabar. Di dalam sebuah hadis qudsi kan dijelaskan bahwa jangan sampai kita ini mendapat sebuah kalimat orang yang dalam kategori ini. Barang siapa yang tidak sabar dari ujianku, tidak ridho dari ketetapanku, tidak bersyukur dari segala nikmatku, kata Allah, fal yakhruj min tahtas siwai, silakan kau keluar dari bawah langitku, silakan kau cari Tuhan selain aku. Itu tantangan dari Allah, sindiran dari Allah yang sangat keras gitu. Karena apa? Kita itu kadang-kadang memang ya dalam menghadapi kehidupan ini lebih banyak mengeluhnya daripada bersyukurnya. Kita masih enak nih, masih bisa. Kita mengalami ujian, kita masih bisa berinteraksi dengan orang, masih ada yang peduli. Kita lupa dengan apa yang harus kita syukuri, tapi kita fokus pada hal perkara ujian yang kita hadapi. Maksudnya ujian yang dihadapi itu seolah diri kita itu merasa bahwa Tuhan itu gak adil gitu loh. Sebenarnya gak kayak gitu fokusnya. Coba, padahal Allah itu cuma mengingatkan gini loh. Bukan fokus pada ujiannya, tapi selalu bersyukur terhadap nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Karena ketika kita banyak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, Allah tambahkan untuk kita nikmat itu. Orang-orang yang jangan dikira para ulama, para kiai, semua yang hadir di sini, ribuan orang yang menyaksikan, bahkan bisa jadi di channel YouTube, tidak lepas dari ujian yang dilalui. Bahkan sampai hostnya sendiri pun sampai detik ini masih mengalami ujian. Semuanya mengalami ujian. Tanya aja sama hostnya, pasti ada ujian. Apa itu? Tiap malam kau tidur. Nah itu artinya apa? Ujian itu selalu dihadapi.
Ingat, bersabar, bertawakal tetap kepada Allah, dan fokuslah kepada apa yang mesti aku syukuri hari ini. Gitu. Jangan kenapa Tuhanku berlaku tidak adil kepadaku, jangan. Itu tandanya kita orang yang tidak bersyukur. Padahal kata Allah, orang yang tidak bersyukur kepadaku, inna adabila syadid, adabku sangat pedih. Nah, di dunia ini aja ketika kita banyak menjauh kepada Allah, kita sudah merasakan adabnya. Apa itu? Hidupnya terasa sempit, masalah terasa makin banyak dan sebagainya. Kenapa? Karena kita menjauh dari Sang Pencipta gitu. Host, maaf ya bercanda host, saya udahan. Takut dikik. Iya, nggak apa-apa Ustaz Alif. Ya, Ustaz, Tapi terima kasih banyak Ustaz. Kalau Allah mencobai kita itu berarti Allah masih menyayangi kita. Iya Bunda. Jadi iya Mbak, jadi apa ya, jalani hidup ini Masya Allah. dengan Ya, banyak bersyukur kepada Allah. Kalau kita banyak bersyukur Bun, apapun akan kita jalani dengan tenang ya. Kita apa ya, dikasih kesehatan aja kita bersyukur. Bangun tidur Masya kita masih Allah. bernapas itu kita bersyukur. Masya Allah. Ya Bun ya. Ya, makasih ya Semangat, Mama Bun. Dede. Makasih Bunda Mama Rahma Dede. bener. Makasih itu Mama Dede. Masya Mama Allah. Dede. Alhamdulillah. Lanjut. Iya karena gini ya, kesehatan kita bernapas itu Masya Allah ya. Nah, Bun, jadi banyak-banyak bersyukur kita Bun. Iya Bunda. Kalau banyak kita bersyukur tuh hidup kita terasa mudah. Iya Bun, banyak bersyukur. Banyak yang lebih, yang masih apa ya, yang cobaannya Aku tuh nungguin Bunda Rama, kirain lebih. mau selesai, masih nyambung lagi. Oh salah. nyambung. Oh udah ya, aku udahan ya. Iya Ustadz silakan, biarlah aku udah. Bukan, intonasinya seperti mau selesai. Oh saya mau masuk, masih nyambung. Ya ikutin dengerin lagi. Lanjut Ustadz, lanjut. Lanjut. Ya buat teman-teman Kristen kalau ada yang mau nge-report silakan ya, yang saya gedein nih. Atau gini, Ustaz Alif, izin Ya, Ustaz. Ustaz Alif, bagaimana jika ibu ini kita bimbing Ustaz Alif supaya beliau tidak sendirian Ustaz Alif. Izin Kalau saya kita rungkat dulu ya membimbing, teman-teman ya. otomatis. Ini udah malam ya, kayaknya ini saya udah ngantuk nih ya. Dulu. Bukan ya. Begini. Oh iya ya, betul Bang Ayah Ardi itu Ardiansa, bicara itu betul. nggak salah, benar. Itu benar Betul. itu. Kalau kita membimbing berarti ibu itu nggak sendirian karena bersama yang membimbing gitu loh. Betul. Tapi tadi saya terenyuh lagi dengan perkataan Bunda Rama. Mestinya ketika kita masih menghadapi ujian, itu tandanya Tuhan itu, Allah itu masih perhatian sama kita. Justru Masya Allah, jangan betul, sampai kita ini bergelimang dengan harta duniawi semuanya ada, tapi kita menjauh dari Allah, seolah-olah tidak ada ujian, seolah-olah hidup Anda itu sudah benar. Itu malah justru yang takut gitu. Ketika kita sadar menghadapi ujian, kita sadar bahwa ini ada ujian, itu mestinya kita bersyukur karena Tuhan masih mengingatkan kita. Makanya dia dalam Al-Quran kan dijelaskan juga oleh hadis Rasulullah. Ketika engkau melihat seorang hamba yang Allah berikan perkara dunia dengan segala isinya, sementara dia berada di dalam kemaksiatan yang tidak pernah berhenti, seolah-olah tidak ada masalah yang dihadapi, hidupnya bergelimang harta, dia bebas hidup sana sini dalam kemaksiatan, kemusyrikan, tidak ada kesulitan, itu sebenarnya justru yang perlu dikhawatirkan. Kata Rasulullah, huwa istidraj, itu adalah sebuah istidraj dari Allah. Makanya ketika Allah cabut itu semua, maka orang itu akan menjadi seperti mayat hidup nanti gitu. Alhamdulillah kita harus banyak bersyukur itu. Bunda Rama ini kadang-kadang luar biasa kalimatnya. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Masya Allah. Kan begini Ustaz, kita kan punya grup mu'alaf nih. Kita kan punya grup mu'alaf, jadi setiap orang yang sudah bersyahadat kita kumpulkan jadi satu di grup mu'alaf, ya kan? Nah, nanti di situ kan ada ustadz kita yang membimbing. Maksud saya gitu Ustaz. Misal ada pertanyaan apa, beliau bisa mencurahkan. Saya yakin ini Ibunda Maichan ini pasti nggak ngerti mau curhat ke siapa, betul nggak Bunda?
Ya Ustadz, karena saya menarik diri dari semuanya. Itu tuh. Jadi beliau ini butuh teman curhat, yaitu para ustadz-ustadz, supaya apa? Supaya bisa memberikan masukan-masukan, dalil-dalil yang sesuai dengan Islam, supaya nggak melebar kemana-mana gitu loh maksud saya. Ustadz, maaf sekali lagi, saya mau bertanya. Bun, Iya, iya Sebentar silakan, Bunda Bun. Rama, sebentar Kalau- Bunda. Silakan bertanya. Iya. Sebentar Bunda Rama. Saya- Lanjut. Yang saya takutkan sekarang anak saya yang dipegang itu dibaptis. Jadi saya itu tidak mau. Jadi pertanggungjawaban saya kepada Allah itu gimana, Ustadz? Nah, kalau itu Ustadz Afi itu sama Ustadz Alif tuh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ketika umurnya itu belum tamyiz, belum bisa makan sendiri, belum bisa cebok sendiri, maka itu menjadi hak ibunya. Lebih ikut ke ibunya secara konteks fikih seperti itu. Ilmu dalam agama Islam lah ya, gampangannya. Nah, ketika mbaknya sudah berusaha untuk mengambil si anak, tetapi apalah daya tidak bisa. Ada dua faktor ya, tidak bisa ini ada dua faktor. Satu, anaknya memang nggak maunya ikut ayahnya. Dua, faktor dari keluarga ayahnya memaksa, sehingga mbaknya tidak punya kemampuan untuk menarik si anak tersebut. Maka sudah, Pak, ikhlaskan kepada Allah. Doakan semoga Allah turunkan hidayah Ustadz, maaf kepada dia. Ustadz, tapi hisab saya kepada anak saya gimana, Ustadz? Oh tidak, aman Mbak, aman. Ketika aman itu dalam kutip, ketika Mbak sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menarik anak itu agar ikut Mbak, tetapi takdir mengatakan bahwa anak itu tetap ikut ayahnya. Yang penting Mbak sudah berusaha ya, kecuali Mbak gak berusaha sama sekali, maka itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Saya pernah datang ke rumah mantan suami, saya diteriakin penculik anak. Padahal saya ibu kandungnya. Saya yang melahirkannya, Ustadz. Allah. Tapi usianya berapa? Mbak usianya berapa, Nak? Sekarang anak saya usia 4 tahun, Bunda. Saya diteriakin Masih di penculik, bawah tanggungan Bunda itu. Saya diteriakin penculik dari pagar, semua orang itu dengar satu gang, Bunda. Saya diteriakin penculik anak, padahal saya cuma pengen meluk anak saya, Bunda. Saya cuma pengen peluk anak yang saya lahirkan, Bunda. Maaf. Anaknya posisi di mana sekarang, Mbak? Posisi di rumah mantan mertua saya. Di daerah mana? Di daerah Tangerang, Ustadz. Oh, oke, nanti kita bicarakan di belakang saja ya, Iya, sama teman-teman ya. Baik. Gampang itu, bisa nanti diatur itu. Saya baca komenan tadi di bawah lapor KPAI sudah saya tempuh. Saya lapor ke media, saya lapor ke perlindungan anak dan perempuan. Itu tapi nggak ada hasilnya gitu. Jadi teman-teman di bawah, kalau menurut kalian saya nggak ada perjuangan untuk anak saya sudah melakukan berbagai cara sampai saya diteriakin penculik. Anda bayangkan seorang ibu kandung yang melahirkan diteriakin penculik di depan pagar. Iya, nanti Sabar, Bu, untuk sabar. masalah anak, Bunda, untuk masalah anak kita bicarakan di belakang lebih intern, karena hak asuh anak itu biasanya lari ke ibu ketika dia masih, apalagi masih umur 4 tahun ya. Maksudnya itu masih Iya, anak Ustadz. banget gitu. Jadi itu bisa diurus nanti kita di belakang, Bunda. Karena kita selalu terikat dengan hukum kan, di negara ini kita selalu terikat dengan hukum, sehingga kecil kemungkinan akan berhasil ketika kita turun sendiri. Nah, hukum itu kita harus kenal orang dalam, Bun, harus tahu, kenal sama polisinya dan lain sebagainya. Iya, maaf Ustadz, saya potong. Dia ini, boleh menyebutkan ras nggak ya? Maaf.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya, dia ini berasal dari timur yaitu Ambon. Jadi backingannya itu cukup kuat Ustadz. Begitu loh. Selama ini yang menjadi halangan saya adalah itu backingan mereka itu sangat kuat Ustadz. Begitu. Kemarin 2 wanita yang disekap oleh orang tuanya, backingannya juga kuat, Mbak. Kita kemarin mengurusi 2 perempuan yang dia disekap oleh orang tuanya pendeta tapi anaknya mualaf. Dia percaya bahwa hanya Islam agama yang benar. Nah, itu backingannya juga kuat, Mbak. Sama. Tapi setelah kita urusi, kita minta perlindungan kepada Allah dengan jalur hukum, ya alhamdulillah. Sekarang sudah punya KTP Islam, hidupnya sudah bebas dan lain sebagainya. Jadi tidak ada backingan ketika Allah yang turun tangan, Mbak. Tidak ada backingan ketika kita sudah benar-benar berserah diri dan Allah menakdirkan dan mengizinkan itu terjadi. Bapak Harto saja, presiden kita yang kedua, tumbang, Mbak. Jangan pernah ada istilah kebal hukum, ndak ada di sini sekarang. Nggak ada kebal hukum. Ketika Allah sudah mengizinkan, sekelas presiden pun akan tumbang, Pak. Yakinlah, insya Allah Allah akan menolong kita. Nanti selebihnya kita bicara di belakang, Mbak ya. Iya, amin amin. Terima kasih Pak Ustadz. Amin. Ya, nanti DM, saling Mbaknya DM. DM-an sama host ya, minta kontaknya biar ada Iya, siap. komunikasi. Jangan sama saya, mending sama perempuan lagi, ke Bunda Rahma atau ke Uniripa atau ke siapa. Jangan sama laki-laki, takutnya jadi fitnah. Bukan apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, boleh boleh. Mending sama perempuan lagi ya, Bu ya. Bunda udah saya follow ya Bunda. Siap, aku follow balik. Siap, Iya. siap. Ini akun privat ya. Aku udah follow, Mbak. Iya Bunda. Follow back. Ya. Silakan. Nanti aku terima Bunda. Siap, siap. Masya Allah. Tenang aja Bunda, ini backingan kita tuh backingan pusat, tenang aja. Jadi salah satu untuk pengobat hati Bun ya, Bun. Iya. Tengah malam tuh bangun, berwudu, sholat tahajud, memohon kepada Allah. Tempat curhat yang terbaik, yang termujarab itu ya Allah. Ya itulah yang Curhat udah kepada itulah yang udah Masya 2 Allah. tahun ini saya tinggalkan Bunda. Masya Allah. Nah, Allah. jangan, Syukran, jangan, Ustaz. jangan. Tetap Syukran, sandarkan Ustaz segala Taufik. sesuatu Allah. kepada Allah. Ya, Minta kepada Bunda, Allah. jangan apa Menangis ya. di hadapan Allah. Ya, kita kan dari tadi udah berkeluh kesah ya. Mungkin kita butuh hiburan ya, sedikit butuh hiburan untuk iklan. Silakan iklan dulu Bang Junta. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Mama, Jadi saya mau pesan nih sama Ibu ya. Ibu ya, tidak ada privasi antaramu dan Allah, Ibu. Dari akar bumi sampai langit ketujuh, Dia mengetahui apa yang ada di hatimu sebelum di hatimu. Ingat itu. Allah itu halus dengan hamba-hambanya. Dia memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi tumpuan Ibu kepada Allah dan berusaha. Jadi kalau untuk masalah Ibu sudah curhat begini, tenang Bu. Di sini banyak teman-teman kita di sini dari APII. Nanti di belakang layar saja ya. Jadi begitu ya teman-teman, alhamdulillah. Walaupun saya sudah bangkotan di dunia permualafan ini, tapi tetap juga saya ini martir teman-teman ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya teman-teman ya. Kita kasih sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia yang beriman. Juga manusia yang masih mencari keimanan. Saya Kaisar Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Bagaimana kamu dapat berkata kami bijaksana dan hukum Tuhan ada pada kami? Ketahuilah pena dusta daripada ahli tulis yang membuatnya menjadi suatu kebohongan. Kencangkan tap-tap layarnya sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Sekali lagi saya ingatkan narasumber Tritung, Protestan, Katolik, Wanis, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik kumal diskusi nanti, bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Ingat,
Sebelum bernarasi nanti, tampilkan dan gunakan dalil dan data sesuai dengan tekstual, boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau bawa dengan kasur guling bantal. Pembahasan nanti di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani. Karena kami gabungan API. Jangan pernah menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh nanti terangkan sesuai paradoks, tapi terima kenyataan jika ketaboks. Viewer di bawah bosan dengan narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending kau turun dan baca majalah populer. Mendingan diam, nyimak jadi berhala, atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi ya. Setelah ini nanti diskusi, jangan tantrum kesurupan serangan jantung gangguan kejiwaan. Harap diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi-asumsi, terasi, kontrasepsi, cecokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Forum debat tersiar jaya, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk, dan mogok-mogok. Terkena tampol masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih kuar-kuar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji. Stay tune. Masya Allah, keren. Ustadz Wafi, jejak kelahiran kasihan. Ustadz Wafi, sehat selalu ya. Ustadz Wafi, barakallah. Macina. Ini dari tadi yang saya tunggu-tunggu. Kirain mau kelewat kalimat ketiak ular, ternyata terucap. Oke lah, mantap. Tapi gambarnya itu Bang. Tapi kok enggak Kaisar, anu ya, Bang gambarnya Kaisar. kenapa begitu? Gambarnya Kaisar. menakutkan. Kenapa enggak iklannya 1 jam aja? Coba iklan 1 jam. Coba kita tunggu. Yang lain diem. Lanjut. Boleh. Jangan lupa ya, duarnya itu. Oke, Dari ininya udah ya, iklannya udah dulu. Bentar Bang. Iklannya udah dulu Udah. di sela-sela Oke, ini. siap. Oke, kita lanjut lagi ke penjelasan Ustadz Wafi kepada si Bunda apa ini, Cancer ya. Ustadz Wafi, dilanjut dulu Ustadz Wafi. Biar mengena. Bunda Mican. Namanya Bunda agak jarang kayaknya, jadi saya lupa terus namanya. Iya, sama saya. Syahariza, iya. Hariza. Oh, Satria Rija, Masya Allah. Oh, Mama Satria. Syahriza. Iya. Lanjut Ustadz. Mbak Syahriza, awal-awal ya sabar dulu, nanti kita banyak bicara di belakang saja karena insya Allah. Tapi begini Mbak ya, selama Mbak menyesali apa yang Mbak lakukan, selama Mbak itu jauh dari Allah lalu kembali seperti sekarang, dan selama Mbak akan menangis terhadap semua ujian yang Mbak lalui dalam kehidupannya, maka semua itu tidak akan pernah selesai Mbak. Jangan Mbak kira mungkin sekarang Mbak akan tenang, karena mungkin ada banyak masukan, ada banyak kontribusi seumpama dari teman-teman yang menolong Mbak. Jangan dikira itu selesai Mbak. Jadi begini, logikanya begini, semakin kelas kita tinggi, ujiannya pun semakin tinggi. Makanya manusia yang paling tinggi ujiannya adalah para nabi. Kemudian di bawahnya terus sampai kita. Jadi ketika Allah menguji, bukan berarti Allah itu tidak sayang. Justru Allah ingin mengangkat derajat kita untuk lebih ada di kelas yang lebih tinggi. Kalau sekarang Mbak mungkin kuat menjalani ujian ya, mungkin Mbak masih sekarang kuat mengalami ujian itu, tapi belum tentu besok, belum tentu 2 bulan lagi. Karena Allah itu ketika mencintai seseorang, maka Allah akan ibtalah. Ibtalah artinya akan diuji oleh Allah. Benar gak sih sayang sama aku? Ketika seorang wanita jatuh cinta kepada seorang laki-laki, dan laki-laki yang sangat mencintai seorang wanita, biasanya seorang wanita itu akan menguji si laki-laki. Coba aku uji, Mas, antarkan saya jam 12 malam beli mie ayam.
Ketika si laki-laki itu cinta, jangankan jam 12, jam 2 pagi pun tanpa alasan akan dia antarkan. Itu cinta namanya. Tetapi ketika baru diuji sedikit saja, seorang laki-laki itu sudah tidak setia, tidak mau menuruti apa yang diinginkan seorang wanita, oh berarti nggak setia, berarti nggak cinta. Karena kata Rasulullah, hubbuka li syai'i yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu akan dapat membuat kamu tuli dan buta. Semakin tinggi jatuh cinta seseorang, maka wajar ketika ujian dari orang yang dia kasihi akan semakin besar. Makanya rata-rata orang yang sudah menikah, orang yang sudah berkeluarga, ujiannya semakin banyak karena tanggungannya semakin banyak. Jadi mbaknya yang sabar, selalu dekat dengan orang-orang soleh, selalu dekat dengan orang-orang baik, agar kalau ada apa-apa mbak ada teman curhat, ada yang memberi masukan. Tapi jangan sekali-kali mbak menceritakan kesusahan mbak kepada orang yang mbak tidak kenal atau mbak tidak tahu dia itu baik atau tidak. Kenapa? Bisa jadi di depan dia tersenyum, tapi di belakang dia menertawakan mbak. Jadi mungkin itu dulu dari saya. Selebihnya masalah anaknya mbak dan lain sebagainya kita bicarakan di belakang. Ya mungkin itu dulu teman-teman. Iya, terima kasih banyak Ustadz. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Mungkin Bang Al-Mukarram, Al-Habibana, Al-Ardiansyah mau menambahkan, silakan. Loh, jauh dari perangkat. Ustaz Sugi, silakan kalau mau menambahkan. Ustaz Sugi. Oh, mungkin lagi tidur. Ustaz Alif, silakan. Oh, mungkin Mau lagi dibantah ketawa. lagi nggak? Mau dibantah lagi nggak? Oh, lucu kali ya. Kalau dibantah lagi aku nggak mau ngomong. Enggak dibantah. Saya nggak ngebantah. Saya akan legowo dengan Ustaz Alif. Silakan Ustaz Alif. Ya, tapi ya begitulah kehidupan ya. Tadi nasihatnya sudah banyak. Makanya Rasulullah itu berpesan, perkara dunia ini, ketika kita mencintai sesuatu, cintailah sedang-sedang saja. Separohnya sisahkan. Jadi ketika engkau mencintai seseorang, ya tentu kalau sama Allah itu totalitas ya. Kalau kepada manusia, siapapun mereka, cinta itu separohnya saja 50%. Sisakan 50%-nya untuk obat ketika ada luka gitu. Jadi bahkan Rasulullah itu juga menjelaskan, bisa jadi yang engkau cintai suatu saat akan menjadi yang engkau benci gitu. Nah, menghadapi kenyataan hidup ini ya tetap sabar, istiqomah, jalani sesuai dengan ketentuan Allah. Insya Allah kita berada dalam kedamaian dan ketenangan. Itu aja sih. Nanti kalau ada perlu di sini ada host dan saya tidak akan berpesan apa-apa. Sekian. Ya, terima kasih banyak. Ya, baik. Mungkin Bang Immanuel, Christian Immanuel, dia dari kekristenan sekarang menjadi Islam. Mungkin ada kiat-kiat buat Mbak ini. Silakan. Susah namanya, Be. Ya nggak ada. Yang disampaikan Ustadz Wafi tadi, Ustadz Alif, Pak Disugi, Eki Ardiansyah tadi sudah sangat mewakili ya. Artinya alhamdulillah mbaknya itu sudah kembali menemukan Tuhannya gitu. Jadi masing-masing orang ada cara tersendiri. Bahkan orang beragama sekalipun seperti dia ahli syariat, dia akan menemukan Tuhannya di dalam ilmu dan di dalam ibadahnya. Kalau dia ahli tarekat, dia menemukan Tuhannya di dalam amalannya. Begitu juga dengan hakikat, dia menemukan Tuhan di dalam torikohnya. Ketika dia nggak ada orang marifat aku marifat, tapi kalau dia mencintai yang namanya marifat, dia menemukan Tuhannya itu di dalam mahabbahnya. Begitu juga dan ketika dia itu ahli spiritual, dia menemukan Tuhannya itu di dalam dirinya. Bahkan dia memahami semesta, bahwasannya semesta itu adalah Tuhan. Begitu juga yang tasawuf, dia menemukan Tuhan dalam zuhudnya. Saya filsafat, saya menemukan Tuhan di dalam logika dan kebijaksanaannya. Begitu juga dengan ahli maksiat, Mbak. Dia menemukan Tuhannya di dalam derai air matanya dan taubat nasuhannya seperti Mbak alami saat ini. Jadi masing-masing orang itu ada cara tersendiri dalam menemukan Tuhannya, Mbak. Jadi Mbak jangan berkecil hati. Yang disampaikan Ustadz Wafi tadi itu benar, bahwasanya setiap nabi itu lebih berat ujiannya.
Bahkan Nabi Muhammad sudah jauh, bahkan jauh berlebih-lebih merasakan penderitaan dari yang kita rasakan saat ini. Bahkan sampai yang namanya sakaratul maut pun Nabi juga merasakan itu. Sebegitu cintanya Nabi dengan kita, Mbak. Jadi, Mbak jangan pernah membenci diri Mbak sendiri, jangan pernah membenci Allah. Apa yang Mbak minta belum tentu itu baik bagi Allah, seperti disampaikan Ustaz Wafi tadi. Karena kalau kita berdoa, bisa jadi kita minta samudera, kita minta lautan. Tapi Allah itu akan memberi apa yang kita butuhkan terlebih dahulu daripada apa yang kita inginkan, seperti itu, Mbak. Mungkin itu saja, Mbak. Iya, terima kasih banyak Kak Christian. Masya Allah, keren banget. Baik, host, saya boleh nambahkan, Ya, host? bentar, mungkin Bunda Rahma mau diam, silakan diam Bunda Rahma. Ya, Bang Desa, silakan lanjut. Saya ada Ya, saya menambahkan sedikit, Bang Ardi. Oh iya, Saya tambahkan sedikit ya. Jadi gini, kakakku yang tercinta, saya hanya mau pantun saja. Pantun ini dengan siap-siap dan baru tergesa-gesa saya buat. Kepada kakakku, adik-adikku mu'alaf yang tercinta, alangkah baiknya mendengar daripada menjawab dan bertanya. Karena ilmu adalah adab dan ibadah, perbanyak ilmu ukuah Islam yang berwibawa. Persiapkan mental dan keilmuan, perbanyak membaca dan keingintahuan. Apologet Islam mempunyai strategi yang Spartan dengan formasi penyerang, counter dan bertahan. Semua bukan cerita kalah dan menang, tapi bagaimana kita hormat dipandang. Karena tugas kita menyampaikan dengan tenang, buat kita viewer mendapatkan edukasi dan senang-senang. Stay tune. Iya, Ketiak ularnya mana? Terima kasih banyak. Ketiak ularnya mana? Lain konsep cerita itu, kawan. Ya, Bang Ardi, silakan kalau mau menambahkan, Bang Ardi. Aku akan mengurangi ya Bu ya, karena yang lain kan sudah Silakan kurangi. menambahi. Ya. Bunda Rahma diam dulu, Bunda Rahma. Diam. Dari tadi kan sudah ditambahi, aku izin mengurangi Bunda. Saran saya, Bunda jangan sampai sendirian, Iya. ya kan? Jangan sampai sendirian. Di rumah nggak sendirian kan? Saya sendirian. Karena saya menarik diri dari semuanya. Bahkan satu teman pun nggak punya. Jadi saya sendiri aja. Tiap hari saya sendiri. Oke, sendiri. Baik. Nah, itulah yang saya maksud tadi. Saran saya, Bunda Mican, misal berbagi nomor WA ke Bunda Rahma, nanti akan ditemani oleh Bunda Rahma berkomunikasi, dan misal butuh bantuan apapun juga bisa dikomunikasikan. Apalagi Bunda kan ada di Jakarta ya kan. Insya Allah teman-teman apologet Islam Indonesia yang ada di Jakarta juga banyak Bunda. Jadi nanti kalau memang mau curhat atau mau apapun juga, kepentingannya apapun juga, insya Allah kami siap untuk membantu Bunda di situ. Iya. Gitu ya. Terima Gitu, kasih Bunda. banyak ya. Jangan sampai sendirian. Ingat. Ya, nyindir saya ini, Bang. Jangan sampai sendirian. Enggak Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini, Profesor? Jangan begitu. Iya. Kita tambah dikit ya, izin ya host. Belum selesai Bunda. Belum Saudara. selesai. Belum ya? Oh iya, Aduh, panjangnya. Silakan. Panjang dulu ini Bunda. Jangan sampai sendirian. Dan saya nggak tahu ya, apakah pertanyaan ini harus dijawab apa enggak. Bunda Mican, apakah bekerja? Saya bekerja sementara live streaming TikTok aja, itu aja. Karena kan bekerjanya kan di dalam, jadi saya nggak pernah mau keluar gitu. Oke lah, intinya Ya. bekerja ya. Iya. Gitu aja. Oke, saya nggak akan tanya apa pekerjaannya, yang penting intinya bekerja. Alhamdulillah, saya ucapkan alhamdulillah. Tahu kan maksud saya ke arah mana aja. Jadi itu aja sih. Iya. Lanjut ke, saya kembalikan ke forum debat. Ya, Baik, ke hostnya. siap. Dan jangan sampai dilempar ke Bunda Rahma. Lanjut. Ya, siap. Mungkin Bunda Rahma tidak akan menambahkan. Silakan Ustadz Wafi. Gak takut durhaka sama orang tua nih. Aduh ya Allah, lanjut Ustadz. Enggak kan, teman-teman ini sensi kali dengan Bunda Rahma. Ya, Bunda Rahma. Saya gedein Bunda Rahma biar di report oten. Silakan Bunda Rahma Saya kalau hanya menambahkan. ingin ini, Bun, tempat mengadu, tempat curhat yang terbaik, yang termujarab itu Allah. Aku begitu, Bun. Iya, Aku Bun. kalau tersakiti, itu aku
setelah sholat tuh aku ya di situ kita luapkan kepada Allah segala apa yang menjadi mengganjal di hati. Kita mengadu kepada Allah, sebut nama Allah. Ya Allah ya Tuhan, mengadu kita sampai apa ya rasa sesak di dada itu nyaman, enak gitu loh. Insya Allah kan lambat laun ya udah ada apa ya perasaan nyaman tuh di hati. Lakukan itu, kita mengadu dan kemudian kita ini mohon kepada Allah, mungkin kita pernah berlaku zolim ya, sehingga ini berbalik ke kita kalau kita pernah ada melakukan suatu kezoliman terhadap orang lain, akan itu apa ya mengadu bahwa mungkin itu balasan dari Allah atau bagaimana ya. Jadi Masya Allah, luar biasa Mama Dede, mantap Mama Dede. Bunda Rahma, mohon maaf ya Bunda Rahma, Bang Ardi tadi udah jolim ke Bunda Rahma ya, dimaafkan Bang Ardi ya Bunda Rahma. Oh iya, bercanda lah. Ya betul. Kadang ini loh, kadang kita itu secara nggak nyadar kita zolim kepada orang. Ya biasa kita dapat itu, jadi kita mohon ampunan kepada Allah. Jadi doa yang terbaik itu Bun, doa yang terbaik sedikit lagi Ustadku. Doa yang terbaik itu Bun, doa Nabi Yunus di dalam perut ikan itu kan, la ilaha illa anta. Itu doa Nabi Subhanaka inni kuntu minaz Subhanaka inni zalimin. kuntu minaz zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu bagus itu Bun. Itu yang ku amalkan insyaallah. Jadi hati tenang, menjadi damai hati kita. Lanjut Ustaz. Ya mungkin Ustadz Bapi siap udah menjadi penghulu. Lanjut. Enggak. Saya percaya kalau Bunda Rahma itu kalau mengeluh kepada Allah, tapi marahnya ke Oten kan gitu, Bun ya? Tidak. Ya Allah. Masya Allah. Insya Allah kullu khair. Semuanya insya Allah akan baik-baik saja. Amin. Santai aja Mbak. Amin Allah. Ya. Ya. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah. Anak kita milik Allah, orang tua kita milik Allah, suami kita atau mantan suami kita juga milik Allah. Maka kembalikan kepada Allah, kita fokus Allahnya. Karena mencintai Allah dan Rasulullah harus lebih didahulukan daripada mencintai diri sendiri. Kalau diri sendiri saja di nomor 2 kan, apalagi cuma anak, apalagi cuma suami. Karena semua yang mengatur di alam ini adalah Allah. Yang berhak memasukkan orang ke neraka atau ke surga Allah. Ketika ada saudara kita, anak kita, kemudian tidak mau taat kepada Allah, maka sudah Allah ceritakan kisah Nabi Nuh di dalam Al-Quran. Ketika anak seorang Nabi tidak mau mengikuti ayahnya, maka apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, wahai Nabi Nuh, anakmu itu bukan anakmu lagi, bukan keluargamu lagi, karena dia tidak taat kepada Allah, dia melakukan hal-hal yang tidak saleh. Jadi tidak usah pusing-pusing Bunda, semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa antum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa Allah menciptakan kalian cuma main-main saja, lalu kamu tidak akan kembali kepada Allah? Nah, kira-kira seperti itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ya, terima kasih banyak semuanya. Ini teman-teman yang di bawah ya, bercandanya jangan berlebihan ya. Kalau typing terus diem Bunda Rahma, saya blokir ya. Mohon maaf ya. Iya. Bercandanya jangan berlebihan. Boleh bercanda tapi jangan berlebihan ya. Lanjut Ustaz Suki mungkin mau menambahkan. Iya, tadi saya ada keheranan saja. Sebagai seorang muslim, ibu bahkan jilbab pun tidak punya. Ini menjadi tanda tanya besar bagi saya. Berarti apa ya, ketaatan Anda ini kurang mungkin ya, sehingga Allah itu menegur. Nah, mulai dari saat ini coba diperbaiki. Kita jangan hanya menuntut. Jangan hanya menuntut kepada Allah sementara kita tidak tahu diri. Coba diperbaiki dulu diri, mulai berhijab ya. Tunjukkan bahwa saya itu betul-betul bertobat. Insya Allah kalau kita menuruti kehendak Allah, Allah akan permudah urusan kita. Kalau nggak salah ayatnya
Di situ dikatakan barang siapa yang, ini langsung terjemahnya saja ya, membantu agama Allah, maka Allah akan permudah urusanmu baik di dunia dan di akhirat. Nah, coba berbuat untuk agama, mulai dari diri sendiri dulu, mulai berhijab ya. Iya, baik, Ustaz. Terus laksanakan sholat, itu yang paling terpenting. Memang saya agak keheran, Muslim nggak punya hijab, ini gimana ini? Nah gitu, coba diperbaiki diri dulu, ya barulah Anda menuntut hak Anda. Kewajiban Anda jalankan, Allah akan menjalankan haknya, memberikan apa yang Anda minta. Begitu Mbak. Baik, Pak Ustaz. Jangan-jangan Mbak ini nggak punya mukena juga ya? Nggak ada. Saya sudah meninggalkan sholat ini selama 2 dia. tahun. Allahu Akbar. Ini berarti harus jadi Gini loh. Beliau sudah meninggalkan sholat selama 2 tahun, makanya nggak punya mukena dan nggak punya hijab. Tapi sebelumnya punya, betul begitu ya Bunda? Betul. Nah gitu loh. Ya berarti nggak apa-apa, jangan beli mukena ya Bunda, jangan beli mukena, nanti ada seperangkat alat sholat gitu. Nah gitu. Ya silakan kalau mau Host, iklan. saya mau mengurangi host. Saya mau mengurangi sedikit. Jadi gini ya kakakku ya. Ingat ini pesanku. Aku udah bangkotan jadi mualaf. Ingat ya. Diingat ini. Tidak peduli apa yang telah kamu lalui, itu sudah tertulis. Tidak peduli apa yang kamu tahu, itu juga sudah tertulis. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, itu juga sudah tertulis. Jadi intinya taruh kepercayaanmu pada Allah. Ingat. Allah terkadang menghapus seseorang dari hidupmu demi kebaikanmu sendiri. Jangan kau kejar. Sampai kita menyadari bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sumber kedamaian. Kita nggak bisa pernah mencapai kedamaian pikiran yang sejati. Intinya, tawakal adalah memiliki keyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu bahkan dari hal-hal yang terlihat mustahil. Lanjut, stay tune. Terima kasih Bang Kaisar. Ya Ustadz Wapi lanjut. Ustadz Ali mau menambahkan tadi. Saya perhatikan Bang Kaisar omongannya Bang Kaisar ini kok berpantun semua ya? Iya bangku, gimana lagi? Beda saya bang dari Penyiar semua yang radio, lain. beliau itu Gini, mantan Bang. penyiar radio kayaknya. Saya itu dekat sama Ustadz Sugi daerahnya. Cuman Ustadz Sugi sombong-sombong sok gadis dia sekarang sama saya gitu loh. Gimana Bang Kaisar? Aku ke Pak Ibrahim, Bang Kaisar lagi. Pasti lupa. Pak Ibrahim pasti dia lupa itu. Iya lupa. Sorry. Itu makanya. Ustadz Sugi sekarang sok gadis. Manja dia. Siap.